lagi marak sekarang di TikTok ya kayak tahu gitu lah target TikTok gitu kan ya lagi rame-ramenya itu ya lagi dari kapan itu bulan November ya kalau tidak salah ya November Desember sekarang gitu ya itu banyak warga yang nggak serap gitu warga TikTok netizen Indonesia yang nggak serap karena ya sih ini bangsa Rohingya ini kan mereka imigrasi cuma tuh kayak masuknya secara ilegal. Makanya ilegal guys. Gitu. Jadi tidak ada surat-surat, tidak ada kelengkapan. Benar. Melanjutkan ke luar negeri. Iya. Nah. Oh iya, ada satu lagi. Pas beberapa waktu lalu aku scroll di TikTok itu kan ada warga Rohingya juga kan beberapa kayak ngelawan gitu kan, memberontak gitu di Aceh gitu kan. Juga ada yang waktu mau di videoin gitu waktu makan itu mereka malah bilang gestur tubuh mereka bilang kalau makanannya itu nggak cukup atau mereka tuh butuh porsi kuli gitu kan. Contohin. Contohnya tuh kayak gini. Gitu. Nah, menurut kalian gimana guys? Satu lagi nih. Kalian tahu akun UNHCR kan? Itu kan yang menaungi imigran dari luar negeri ya. Nah, termasuk si Rohingya ini. Nah, ini juga yang bikin geger netizen Indonesia. Gimana menurut kalian? Ya sebenarnya kasus Rohingya ini nggak ramai baru-baru ini, cuma kan memang udah lama dulu banyak di Aceh. Jadi di Aceh dulu memang masyarakat kita itu menerima, jadi kan mungkin mereka dulu sesama lah, sama etnis Muslim gitu kan. Cuman dalam beberapa bulan ini mungkin ada sedikit kaitan perdagangan manusia. Ya mungkin mereka membayar sejumlah uang untuk datang ke Indonesia ini masalah yang cukup serius ya sebenarnya. Dan perilaku mereka mungkin di negara ini pas waktu mereka sampai mungkin kurang mengenakan bagi masyarakat Aceh ya terutama. Jadi dan banyak juga pelakuan mereka di negara lain, seperti contohnya kita ambil di negara Malaysia yang mereka meminta sebidang tanah untuk mereka tempati. Terus mungkin agak gimana gitu ya ketika mereka datang lagi ke sini dengan jumlah dan rombongan yang lebih banyak sedikit ya. Apalagi waktu itu di Malaysia tempat ada demo ya itu ya. Iya. So iya itu pasti kota di Malaysia itu. Nah, gara-gara track recordnya itu yang bikin ya warga Indonesia juga wah ini was-was. Yang awalnya kasihan, akhirnya semua pada sadar, wah ini harus ditindak. Kalian untuk ditunggu ya. Bisa jadi. Tapi saya nggak ikut-ikutan. Tapi kalau masalah yang wakil presiden mau ngasih pulau itu gimana? Waduh. Maksud mau ngasih pulau ke itu sih Rohingya itu. Kalau itu sih ya mas, Kayak ikut-ikut ya. saya nggak ikut-ikut ya. Saya anggap itu sebagai rumor sih mas sebenarnya. Loh, itu nggak rumor. Yang bilang wakil presiden itu sendiri bilang secara di depan media bahwa mau ngasih pulau ke pengungsi Rohingya itu. Cukup sulit juga ya. Sebenarnya banyak pro dan kontra, banyak yang kontra gitu. Kenapa banyak kontranya? Jadi ada pro-nya ya jadi Mas Joseph ini. Nah, Gimana? ya kalau dari pandanganku sendiri sih ya jangan sih. Apalagi saya juga masuknya kontra ya Pak. Dilihat juga dari track recordnya kelakuan etnis Rohingya itu ya Pak di Malaysia gitu contohnya yang tadi saya bilang sama teman-teman udah masuk ke sebuah hal buruk ya mungkin apalagi sampai ada yang berspekulasi itu di TikTok itu ada yang berspekulasi kalau wah kalau Aceh dijajah sama Rohingya gimana nanti kalau muka-muka mereka jadi pendapat gimana kan nggak bisa bayangin kita ya Pria Aceh 2030. Pria Aceh 2030. Oke. Terus kalau menurut Mas Joseph
gimana cara maksudnya biar si Rohingya ini tuh nggak terlalu over gitu loh, dari entah secara kelakuannya atau biar nggak datang terus gitu loh ke Indonesia. Yang pertama kita urus dulu yaitu penyebab kenapa sih Rohingya itu bisa masuk secara bebas sampai tanpa terdeteksi loh di perairan laut Aceh. Ya padahal itu tentara kita yang AL Angkatan Laut itu masuk dalam tingkat tinggi itu padahal di dunia tuh. Kok bisa masuk secara gampang dan banyak? Itu yang perlu ditanyakan sebenarnya. Padahal sekelas TNI AL gitu loh. TNI AL loh guys. Itu tuh besar dan skala besar ya di Indonesia itu ya. Bisa kecolongan. Kok bisa kecolongan? Enggak cuma sekali dua kali ya, ini beberapa kali memang kita memang kecolongan. Udah dari berapa tahun yang lalu ya dalam berapa ya tahun sampai ada itu Rohingya generasi berapa itu? Ada yang graduate ya? Malah udah ada yang graduate mas, karena beritanya itu memang ada beberapa etnis Rohingya yang memang sudah memiliki KTP dan KK Indonesia, jadi mereka berhasil graduate. Hasil jadi penghuni asli oleh mereka ini. Jadi ya memang gitu, jadi mereka terus bergenerasi dari sepertinya. Apalagi sekarang tuh banyak rumor-rumor ya terkait Rohingya gitu. Ada yang bilang wah ini masih UNHCR itu kan dibaliknya itu pas ketuanya Rohingya. Penghuni asli gitu kan. Kita sebenarnya juga nggak tahu, tapi ya kita mulai terbaik lah supaya nggak ada kerusuhan lah yang di Aceh gitu kan. Apalagi karena posisi wilayah Aceh itu kan di paling atas kan, ya. Jadi mungkin bayangin aja dari Bangladesh ke Aceh itu kan iya Myanmar Aceh gitu kan dekat gitu. Wah, ini perlu ditindak ini. Ya kita berdoa saja supaya tidak ada kerusuhan. Karena memang beberapa track record memang ada kerusuhan di negara-negara seperti Malaysia, Bangladesh dan sekitarnya yang memang menjadi tujuan etnis Rohingya ini untuk berlabuh, untuk bersandar. Mengungsi. Ada tambahan mas Doni? Aku mau bertanggapan tentang yang kemarin mahasiswa sempat demo. Wah, ini demo gimana? Kenapa? Ada katanya tentang Rohingya tidak mau pergi dari pulau atau dari Aceh dan memberontak ingin tetap tinggal. Dan waktu itu sempat sudah dibikinkan kayak tempat tinggal tapi malah dihancurkan beberapa. jadi Tempat pengungsi yang tempat pengungsi dihancurkan, nggak dihancurkan tapi dihancurkan. lebih di tidak terawat. Selain enggak sampai kaca-kacanya pun dipecahkan, terus pot-pot tumbuhan gitu dipecahkan. Sebenarnya sudah ada tenda-tenda pengungsian, tapi mereka menuntut untuk yang lebih layak, fasilitas lebih premium gitu iya, kan. lebih layak. ya padahal kan Subscription. status mereka sekarang kan imigran ilegal ya. Iya. Itu kan juga nggak bisa, tidak semudah itu kan. Iya sebenarnya tidak semudah. Terus seperti yang Mas Doni bilang kan katanya bahkan mahasiswa sampai demo itu sampai turun kok tangan. masih nggak di Notis oleh gitu loh. pemerintah setempat. Sebenarnya Pak Jokowi pun sudah bilang, sudah notis, cuman kayak nggak ada lanjutannya gitu. Belum Diem gitu lah, kayak udah selesai gitu. Soalnya gini, diulik dari beberapa tahun lalu pernah itu kan ada berita di mana Pak Jokowi kayaknya kalau salah atau nggak salah itu kan juga menolak Rohingya. Sudah menolak Rohingya. Tapi yang Beberapa dari masyarakat Aceh dan masyarakat Indonesia malah menerima dan tidak setuju dengan usulan Pak Jokowi pada saat itu. Iya. Betul. Dan hasilnya kerasa sekarang. Melunjak ya mereka. Melunjak. Patut dirujuk. Iya. Jadi gimana Mas Doni?
bahkan mahasiswa sampai turun tangannya masih kebangetan ya. Dan itu pun dinotis oleh beberapa orang di luar negeri yang mereka bilang kalau di Twitter mereka menyalahkan Indonesia karena tidak menyediakan tempat yang layak untuk pengungsi ini. Jadi sebenarnya mereka hanya tidak tahu Aslinya gimana? ya itu kan konsepnya berarti hampir sama kayak Palestina sama Israel. Israel ya. Mereka cuma tahunya kasihan juga. Ya. Tahu apa secara konflik yang konflik. sebenarnya konflik runtutannya gimana itu pun kita tidak tahu. Jadi kita hanya membahas secara umum saja ya teman-teman, tidak ada unsur membela di sini. Benar-benar apa yang kita lihat di Kita lihat di berita, kita bahas di media. sini. Kalau memang terlihat salah ya Mohon dibenarkan. dibenarkan. Kalau benar ya alhamdulillah. Berarti kita memiliki opini yang sama dengan kalian. Betul. Ada kita lagi tanggapannya tentang UNHCR. Aduh, mending dibubarin gak sih? Wah, langsung di-ulti, langsung ulti ya. Karena mereka ini badan apa ya, badan kemanusiaan. Ya, mereka itu menaungi atas imigran-imigran itu ya, yang mungkin yang tidak punya status kewarganegaraan. Dan mereka membantu mereka untuk mendapatkan status kewarganegaraan secara tetap. Ya, Tapi ya Imigran sini yang mereka dukung adalah imigran ilegal dan bahkan tidak memiliki surat-surat untuk masuk di sini, tidak memiliki paspor, tidak memiliki surat-surat lainnya yang dibutuhkan untuk masuk ke negara orang. bahkan memiliki track record yang jelek juga. Record yang jelek. Ya, sudah. Dan UNHCR ini kelihatannya memang benar-benar serius ya membantu. Saking seriusnya benar-benar sampai orang Indonesia yang komen pun nggak diurus gitu. Jadi harus tidak ditanggapi malah Benar-benar kayak satu pihak gitu. iya, karena mereka langsung berpihak kepada UNHCR walaupun beberapa kelompok etnis Rohingya ini memang sudah ada dan mereka pun tidak kunjung sadar. Gimana? Malah tambah wah. Iya. Gimana ya? Ya. Kayak Rohingya nggak masuk ke Semarang. Aduh, jangan dong. Jangan pulau dulu. Masuk Semarang dihujat ya. Mungkin ini tentang mereka memperjuangkan hak asasi mereka ya sebagai Ya. orang untuk menuntut kehidupan yang layak, namun mereka caranya mereka itu salah. Mereka masuk ke Indonesia, masuk ke Malaysia tanpa memiliki surat-surat, tanpa izin, memiliki izin ilegal, bahkan di negara mereka sendiri pun, negara asal mereka sendiri pun tidak diterima oleh warga negara sendiri, oleh negara sendiri. Jadi dan mereka pun masuk ke sini pun juga tidak ada tahu, tidak ada apapun, langsung masuk nyelonong kayak kita yang punya rumah langsung ada tamu nyelonong bang tanpa ketok pintu tanpa ketok atau pintu salam. salam. Dan mereka pun datangnya juga dalam Langsung rombongan. Langsung rombongan. Rombongan masih ada yang nunggu lagi yang lain perjalanan tuh. Masih OTW di jalan. Berapa kloter tuh guys? Minimal menghargai lah. Menghargai apa warga negara asli Indonesia. Apalagi yang kabur ya itu. Iya. mereka memperjuangkan hak asasi, namun mereka tidak mau menganggap apa ya istilahnya Tidak menghargai itu loh apa hak orang asasi aslinya. warga pribumi. Mereka beberapa melakukan kekerasan, terus juga apa ya beberapa perdagangan manusia sesama Rohingya, etnis Rohingya itu ya seperti apa namanya prostitusi apa Prostitusi. bahasa Indonesia Ya prostitusi itu ya jual diri ya. ya seperti itu. Mereka melakukan itu di wilayah Aceh ya, di mana wilayah Aceh itu terkenal kental ya Terkait dengan agama Muslim. Ya seperti itu, mereka melakukan kekerasan, melakukan itu, bahkan beberapa dari mereka pun juga melakukan pencurian gitu kepada warga setempat. Terus kemudian sesama etnis Rohingya pun mereka juga sering bertengkar ya. Jadi sulit untuk memperjuangkan dan mereka di negara Indonesia ini, yang dimana negara Indonesia sendiri juga memang ada beberapa kasus HAM yang belum terselesaikan. Banyak. Banyak. Iya.
Jadi sedikit susah teman-teman. Itu tanggapan tentang kami. Ya mungkin teman-teman bingung kenapa kita bahas Rohingya ya, karena memang itu baru tren ya, tren Isu yang sedang panas ya. isu tren terbaru ya, Terhot. bukan terbaru sih, lebih ke sering lewat gitu loh, di entah di TikTok. media sosial, TikTok, Instagram, Instagram, Twitter, YouTube. juga ya, kita ikut apa ya, Memberikan tanggapan. opini atau argumen bagaimana kita bisa ya ikut-ikut bahas gitu loh, walaupun entah opini kita bakal didengar atau tidak, nggak apa-apa, itu kan sebagai obrolan biasa lah, obrolan Mahasiswa. para remaja. Iya. Nah, seperti membahas, mungkin kan kalau bahas politik sudah biasa nih di Indonesia, sudah makanan sehari-hari Ini bahas ada teman kita yang Rohingya. Jadi ya bahas yang lain lah, mumpung ada ini masalah ya, bukan masalah kasus Rohingya, jadi Yang sedang naik daun, yang sedang Ya. panas sekali dibicarakan oleh Jadi teman-teman ya. warganet. kita akan ikut membahas. Ya mungkin kita akan memberikan beberapa tanggapan untuk bagaimana beberapa solusi untuk menghadang Rohingya ini. Pemerintah, Menteri Pertahanan. Ya jadi kita mungkin perlu meningkatkan pertahanan kita di daerah Aceh ya. Ya, Laut untuk, Aceh. untuk sekarang berpusat di Aceh. Ya dan mungkin bagi warga etnis Rohingya yang sudah terlanjur datang ya kita Lebih menghormati Lebih. gitu lah, perlakuan yang negatif bisa sedikit ditolerir. dikurangi atau dihilangkan kalau bisa. Kalau Kita bisa mengorganisir mereka di tenda-tenda pengungsian terlebih dahulu sambil menunggu pemerintah untuk bergerak. enaknya bagaimana, apa mau dimasukkan kapal langsung di well. Tenggelam, Langsung disuruh pergi. Tenggelamkan, Susi langsung tenggelamkan. Ya kita kalau mungkin ada beberapa kelakuan mereka yang kurang mengenakan langsung aja hantam balik. Enggak ya teman-teman, bercanda. Ya kalau Langsung. kita omongannya pas lagi itu sebenarnya bercanda. Bercanda ya, teman-teman. Nggak seserius itu kok. Kita laporkan saja ke aparat setempat, Ya, ke pengurus setempat yang memang menaungi mereka untuk berlindung sementara, bukan selamanya. Karena mereka itu adalah pengungsi, Imigran bukan dan bukan bukan warga negara, jadi ya memang secara konteks pasti harusnya mereka bisa pulang lagi. mereka bisa pulang lagi ke tempat Bukan mereka, malah bukan malah ke Iya. sini dan Iya. beranak pinak. Ya sebenarnya emang mereka kan sebelum ke sini memang udah beranak pinak banyak. Yes. Membawa keluarganya. Membawa keluarga, bahkan ada yang satu keluarga itu lebih dari 8 orang. Pak, gimana itu? Buat makan. Makan, tidur buat anak, makan, tidur buat anak. Waduh. Jadi memang Iya. sedikit rumit ya masalah ini sebenarnya. Kami hanya memberikan pendapat kami sebagai warga negara Indonesia saja yang sebenarnya ya ingin memberikan yang terbaik dan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di Aceh sana tidak terlalu pusing karena menghadapi etnis Rohingya ini, dan beruntung mereka tidak datang ke sini. Bakal dihabisi sama warga setempat ya. Wah, kayak kreak. Baru turun ke Marina langsung dihabisi. Tengok karena Hanya Marina berdiri sih. ya jadi seperti itu tanggapan kita teman-teman. Kalau teman-teman beropini yang sama bisa alhamdulillah, puji Tuhan. Kalau tidak ya mohon dikoreksi. Kita ingin memberikan pendapat untuk warga negara Indonesia sebagai remaja. Terima kasih. Ada tambahan lagi, silakan. Baik seperti itu. Sampai jumpa kembali sama kami Joseph Kristen. Dadah. Dadah. Terima kasih telah mendengarkan pembahasan Podcast kami. podcast kita.